Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Rahman, mahasiswa pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada perkuliahan Supervisi Pendidikan Islam kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis hasil observasi dan supervisi, di mana presentasi kali ini saya rangkum menjadi 4 bahasan utama. Yang pertama adalah latar belakang, lalu kemudian pengejauhan tahan dari rumusan masalah dan tujuan terangkum dalam 2 poin penting, yaitu analisis hasil observasi dan supervisi, lalu kemudian berikutnya menyusun laporan hasil observasi dan supervisi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita awali dari latar belakang, di mana latar belakang penulisan makalah ini bermula dari pemahaman bahwasannya sekolah sebagai sistem terdiri dari komponen-komponen yang ada di dalamnya yang saling berkaitan, di mana komponen yang ada di sekolah yang berkaitan tersebut terdiri dari komponen inti seperti guru, siswa, karyawan, dan lain sebagainya, ataupun mereka yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu kemudian komponen yang kedua adalah komponen luar yang secara tidak langsung mereka berpengaruh terhadap kemajuan kehidupan di sekolah. Lalu kemudian yang kedua, sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, dan juga tujuan sekolah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah supervisi akademik yang tentunya harus dilaksanakan secara optimal, rutin, dan berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Lalu kemudian berikutnya, yang perlu dipahami bahwasanya supervisi akademik merupakan wadah peningkatan profesionalisme guru dalam mencapai tujuan sekolah dan lebih luasnya dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai aktor yang dituntut mampu melaksanakan supervisi harus memahami, harus menguasai kompetensi strategis, kompetensi yang ditentukan oleh pemerintah, di mana salah satunya yaitu adalah kompetensi supervisi. Di samping kompetensi yang lainnya seperti kompetensi kepribadian, manajerial, kompetensi kewirausahaan, maupun juga kompetensi sosial. Di samping menjalankan fungsi lain yaitu emaslim, yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Demikian yang diungkapkan oleh Mulyasa dalam bukunya Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Lalu kemudian yang menjadi latar belakang yang terakhir, di mana seorang kepala sekolah bukan hanya mampu untuk melakukan supervisi, melakukan observasi, lebih jauh setelah itu kepala sekolah juga mampu untuk menganalisis supervisi observasi yang dilakukan dan juga dituangkan dalam sebuah laporan yang tentunya sesuai dengan data, fakta sebagai pijakan dalam memberikan umpan balik, dalam memberikan masukan berikutnya kepada supervisor ataupun guru yang disupervisi. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembahasan analisis hasil observasi dan supervisi, lalu kemudian juga menyusun laporan, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan observasi dan juga apa yang dimaksud dengan supervisi. Observasi merupakan the action of process of observing something or someone carefully or in order to gain information. Jadi yang dimaksud dengan observasi adalah merupakan sebuah tindakan maupun proses untuk melakukan pengamatan terhadap seseorang atau sesuatu secara terstruktur, secara hati-hati dalam upaya mendapatkan informasi. Lalu apa yang dimaksud dengan supervisi?
Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nawawi dan juga Sutopo, supervision refers to services to guide, facilitate, motivate, and assess teachers in teaching and learning implementation and professional development, di mana supervisi itu berhubungan kepada pelayanan untuk mengarahkan, memfasilitasi, memotivasi, dan juga untuk menilai guru dalam proses pembelajaran dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Demikian perbedaan daripada observasi dan supervisi. Dan ternyata observasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses supervisi. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan bagaimana analisis dan juga menyusun laporan, perlu diketahui bahwasannya merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Oliva dan Paulus di tahun 2004, bahwasannya supervisory atau pengawasan, sistem pengawasan itu berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Ada teacher behavior system, administrative behavior, counselor behavior system, di mana keempat sistem di samping saling beririsan. Dan salah satunya supervisory atau pengawasan digambarkan putus-putus, yang artinya bahwa meskipun independen tetapi masih memiliki hubungan dengan sistem yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan supervisi akademik. Sebelum melakukan analisis hasil observasi dan supervisi ataupun menyusun laporan, kita harus mengetahui tahapan apa saja yang dilewati sebelum melakukan dua hal utama tadi. Tahapan yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah analisis hasil, yang keempat adalah pemberian umpan balik dan juga tindak lanjut, lalu kemudian yang terakhir adalah laporan hasil, di mana pada presentasi kali ini kita fokuskan kepada dua poin utama, yaitu analisis hasil dan juga laporan hasil dari supervisi yang sudah dilakukan. Analisis hasil observasi dan supervisi. Supervisi pendidikan di era sekarang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, budaya, masyarakat. Sehingga mau tidak mau supervisi mengalami pergerakan yang awalnya hanya berbentuk inspeksi biasa, mengunjungi kelas, dominasi otoritas berada di tangan supervisor. Lalu kemudian berkembang dalam bentuk kolaborasi antara supervisor dan guru, yang mana secara bersama-sama berinisiatif, bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana analisis hasil supervisi akademik itu meliputi setidaknya yang pertama, analisis hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran. Ini berhubungan dengan tahapan supervisi akademik. Yang pertama yaitu perencanaan. Kurang lebih instrumen yang bisa digunakan adalah seperti yang muncul di layar, mulai dari checklist ada atau tidaknya program tahunan yang dibuat oleh guru, sampai dengan buku teks pembelajaran, di mana skornya, gradingnya mulai dari 4, 3, 2, 1, sangat baik sampai seterusnya kepada kurang. Lalu kemudian analisis yang kedua berdasarkan kepada hasil pelaksanaan pembelajaran, tahapan kedua pelaksanaan. Ini salah satu contohnya instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Aspek pengamatan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Ini kita tidak membicarakan kelengkapan isi RPP. Langsung kita loncat kepada pelaksanaan pembelajarannya seperti ini. Apakah kegiatan pendahuluannya membangun motivasi ada atau tidak? Lalu catatannya seperti apa? Kurang lebih instrumen yang digunakan seperti ini, seperti yang sudah dipublish oleh pemerintah di modul kepala sekolah pembelajar supervisi akademik. Lalu kemudian analisis hasil supervisi akademik yang ketiga berdasarkan dari hasil penilaian pembelajaran. Kurang lebih bisa dilihat seperti ini lembar observasinya.
apakah guru menentukan dan menetapkan KKM sampai kepada poin-poin terakhir seperti itu. Lalu kemudian dari analisis hasil supervisi akademik tadi, digunakan kepala sekolah sebagai bahan untuk memberikan umpan balik ataupun feedback dan juga rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, oleh supervisor dan juga oleh guru. Lalu kemudian analisis dilakukan dalam upaya menemukan kelebihan dan kelemahan guru. Dalam aspek apa saja ada kelebihan seorang guru, aspek apa saja adanya kelemahan seorang guru, termasuk juga masalah dan faktor-faktor penyebabnya sehingga ditemukan prioritas perbaikan yang diperlukan. Nah, di sini perlu adanya catatan dengan merujuk kepada format yang muncul di layar, analisis data supervisi akademik mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Komponen pengamatan supervisi akademik, contoh di sini adalah kegiatan penutup. Apa yang menjadi kelebihan? Guru mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Ini menjadi kelebihan. Tetapi ternyata di situ ada masalah yang ditemukan. Kesimpulan dibuat oleh guru sendiri. Faktor penyebabnya apa? Mungkin untuk menyingkat materi supaya langsung menuju kepada penilaian. Maka di situ menjadi catatan apa prioritas perbaikannya, kesimpulan harus dibuat secara bersama-sama guru dan murid. Lalu rencana umpan baliknya, kesimpulan dibuat bersama-sama siswa untuk memahami sejauh mana siswa bisa menyimpulkan pelajaran yang diberikan. Lalu kemudian alternatif instrumen dapat berlandaskan kepada kekhasan sekolah. Kalau tadi analisis hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran poin 3 di atas, itu adalah template atau format yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan para kepala sekolah, untuk digunakan supervisor dalam melakukan supervisi akademik. Lalu juga mungkin beberapa alternatif instrumen bisa digunakan seperti yang biasa digunakan oleh beberapa sekolah SPK, sekolah satuan pendidikan kerjasama. Contohnya seperti ini, di mana semua aspek mulai dari preparation sampai kepada aims of lesson, media and resources sampai kepada akhir adalah umpan balik ataupun feedback maupun juga tindak lanjut apa yang harus yang akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Tentu dengan melihat dari visi misi tujuan sekolah dan juga tujuan pendidikan nasional. Lalu kemudian yang ketiga adalah laporan hasil observasi dan supervisi. Bagaimana cara menyusun laporan dari observasi dan supervisi yang sudah dilakukan? Tentunya kita harus memahami laporan supervisi itu adalah dokumen yang berisi catatan tentang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor yang bermanfaat untuk berbagai pihak. Untuk siapa saja manfaatnya? Kita coba lihat. Yang pertama untuk guru, di mana manfaatnya ini adalah sebagai kritik yang membangun untuk personal guru. Lalu kemudian yang kedua, menjadi saran atau bahan pertimbangan bagi guru guna memperbaiki kinerja mengajarnya di masa yang akan datang. Lalu kemudian manfaat yang kedua untuk kepala sekolah, di mana manfaat dari hasil observasi dan supervisi ini merupakan informasi berharga bagi kepala sekolah. Yang kedua, dalam upaya peningkatan mutu sekolah, hasil observasi dan supervisi ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, bagi orang tua siswa merupakan alternatif media informasi terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan mutu di sekolah. Lalu kemudian, ini lanjutannya, yang keempat, manfaatnya itu untuk pengawas sebagai autokritik efektivitas pembelajaran di sekolah. Sejauh mana program supervisi didesain dan dilaksanakan efektif.
dalam upaya pengembangan kemampuan profesionalisme guru. Kemudian yang kedua, manfaat untuk pengawas sebagai titik awal untuk mendesain supervisi selanjutnya akan seperti apa. Dan yang terakhir, untuk Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan, lalu kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian nasional. Kita lanjutkan. Menyusun laporan hasil observasi dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah juga dapat memberikan manfaat, di mana hasil supervisi akademik dapat digunakan sebagai bahan pengembangan profesi berkelanjutan, misalnya dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Di mana laporan hasil supervisi akademik itu harus mencakup aspek-aspek yang sudah ditentukan dalam modul kepala sekolah pembelajar sub supervisi akademik. Yang pertama adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah. Harus dicantumkan di laporan hasil supervisi. Lalu kemudian yang kedua, informasi terkait dengan mutu sekolah secara keseluruhan. Harus disampaikan secara objektif dan juga jelas. Lalu kemudian yang ketiga, standar pencapaian prestasi siswa. Apakah siswa mencapai standar-standar hasil belajar yang sudah ditetapkan atau belum? Tentunya ini harus tertuang dalam isi laporan. Dan yang terakhir, hal yang harus diperbaiki. Laporan berisi tentang apa saja aspek yang harus diperbaiki, lalu kemudian juga aspek ini tentunya sebagai bahan atau upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah. Ini template, ini format yang dibagikan oleh Kemendikbud dalam upaya melakukan pelaporan pelaksanaan supervisi mulai dari identitas sekolah, pendahuluan, kerangka berpikir, sampai kepada lampiran-lampiran sebagai pelengkap bukti. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan, di mana supervisor dan guru secara bersama-sama melakukan inisiatif, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi akademik yang berkualitas, di mana tahapan supervisi itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pemberian umpan balik, dan rencana tindak lanjut, lalu kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil. Di mana tujuan utama supervisi akademik harus dipahami oleh kita semuanya untuk menemukan kelebihan dan kelemahan guru dan juga faktor-faktor penyebabnya, tidak lain dan tidak bukan demi meningkatkan kualitas guru dan juga kualitas pendidikan secara nasional. Lalu selanjutnya, bukan hanya mampu mengobservasi dan mensupervisi seorang kepala sekolah, seorang supervisor harus mampu untuk menyusun laporan supervisi sebagai dokumen yang berisi catatan tentang hasil pekerjaan yang dilakukannya. Di mana laporan supervisi tujuannya adalah sebagai media informasi tertulis bagi guru, kepala sekolah, orang tua siswa, pengawas, dan dinas pendidikan dengan memperhatikan aspek-aspek yang harus ada dalam isi laporan supervisi. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.